kami menjalani kehidupan ini dengan gaya hidup kami sebagai orang percaya yang dilihat karena kita paling terbuka. Biarlah tidak menjadi batu sandungan dalam problem masalah uji dari kehidupan ini. Adalah suatu rencana Tuhan untuk menguji setiap kami, kemurnian iman kami. Tidak ada tendensi atau motivasi di balik semua pengiringan kami pada Tuhan, tetapi hanya suatu ketaatan total kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi merupakan suatu Tuhan ujian untuk mendewasakan iman percaya kami semakin kokoh hari demi hari, sehingga ujian itu kami boleh hadapi dengan kemenangan bersama Tuhan, taat seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Nama sungguh saya dipermuliakan. Urapi hamba, urapi setiap hamba-Mu semua yang ada di link Zoom ini Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk fokus, mengerti, dan kami boleh lakukan semua apa yang kami pahami, yaitu kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami sebagai anak-anak-Mu Bapa yang disebut iman Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Semua saudara Bapak Ibu yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam buat semuanya yang saat ini mungkin ada 15 tidak sempat menyebut nama satu persatu, tetapi Ibu Prince selamat berjumpa masuk di persatuan Family Ministry yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Komingguan. Ibu Grace, apa kabar? Luar biasa. Dan masih banyak lagi ya, Pak Kimli, Ibu Adeline, Pak Indra yang luar biasa, Tuhan sudah tolong, dan juga Pak Herul, dan Ibu Lydia, Ibu Messi, kemudian inilah my brother yang begitu handsome, Pak Direkson. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan diberikan kepercayaan sharing kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Karena di sini banyak senior-senior saya tentunya, baik itu usia maupun pengalaman dalam makan asam garam kehidupan ini dengan berbagai macam masalah. Tema yang sudah ada di brosur adalah gaya hidup orang percaya. Orang percaya kepada siapa? Banyak orang-orang percaya juga. Tapi yang jelas kita semua di sini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin, angkat tangan jempol. Ya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan awali kehidupan sekarang akhir-akhir ini kita lihat yang paling lagi hangat-hangatnya, kalau yang pembunuhan yang sekarang lagi viral, pengadilan, saya no comment dengan itu semua. Tinggal nanti ujung-ujungnya. Yang jelas, saya selaku hamba Tuhan satu iman dengan mereka semua. Itu kita prihatin. Ya, kita prihatin. Tetapi yang saya mau sebagai referen adalah Angelina Sondak. Ya, Angelina Sondak. Sekali lagi, Angelina Sondak. Siapa yang nggak kenal beliau? Yang sangat terkenal adalah masuk bui 10 tahun. Ya, dulu masih muda terkenal adalah Putri Indonesia. Anggota DPR, luar biasa hebat-hebat. Dan kemarin yang dikasihi, yaitu papa tercintanya, dipanggil pulang Tuhan. Oke, yang saya garis bawahi adalah statementnya. Ya, memang dia adalah figur publik. Apakah itu suatu yang membanggakan bagi orang tua, Bapak Ibu Saudara? Sebagai anak pendeta, ya, luar biasa, senior-senior,
ya dalam hal teologi. Tetapi alangkah sedihnya seorang ayah sampai akhir hayatnya yang merindukan untuk anak yang dikasihnya dengan yang dia melayani dari bayi mungkin sampai dengan menjadi terkenal. Tetapi ternyata memilih jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah dengan mencangkul, ikut mengubur, ya, memberikan mobil dipakai 7 hari atau 1 minggu, kemudian ya, walaupun hatinya senang, tapi itu tidak akan ya menyembuhkan kekecewaannya. Seorang ayah yang merindu-rindukan dan mengerti kebenaran, ya, bahwa apa yang diambil jalan anaknya, bahkan statementnya dikatakan, memang ucapannya mengatakan, aku paling mencintai papa, yang paling care, yang paling sering 1 minggu 3 kali waktu saya di lapas, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Tetapi hanya satu yang saya garis bawahi dikatakan, dia walaupun papi juga teman curhat, bahkan teman berdebat. Ya. Tetapi saya dengar dari perkataannya, walaupun kita tidak sama kepercayaannya. Bayangin saudaraku yang kasih Tuhan, ya, sudah tahu kebenaran, lahir dari seorang ayah, ya, papa yang sangat-sangat mencintai, ya, Tuhan anugerah yang begitu luar biasa. Tetapi akhir dari semuanya, saya yakin hal-hal tindakan yang dilakukan itu hanya suatu tanda kecintaannya. Tetapi penolakan ajakan untuk kembali kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sangat diidam-idamkan orang tua, saya yakin itu merupakan hadiah terindah apabila si Angelina Sondak mau bertobat. Ya, saya tidak menghakimi, belum finalnya. Yang jelas dia statement yang kedua, saya pernah melihat sendiri waktu dulu masih dengan almarhum Maji Marsaid. Oke. Dia berkata demikian tatkala dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, inilah hidup yang paling berbahagia yang saya sangat idam-idamkan selama ini. Dalam hati saya, bukan saya kecewa walaupun bukan saudara daging dan tubuh, tapi bukankah kita kan saudara di dalam satu Bapa, yaitu Bapa surgawi, Yesus Kristus namanya, dan dia berkata demikian. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu tatkala dia mendoakan Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata juga bahwa Allah penyemburu, jangan kita ya tidak ke gereja lagi. Bukan cuma itu, penyembahan berhala adalah ya kita sudah firman Tuhan sendiri yang berkata sudah menajiskan di hadapan Tuhan, ya, karena apa? Meninggalkan Tuhan. Mana ada kamusnya, mohon maaf, karena pribadi yang berani berkata hanya satu Yesus namanya, di luar aku engkau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Dan nyatanya fakta, apakah itu kebahagiaan? Begitu dia dari UGM kembali ke kuliah ke Jakarta terus jadi putri Indonesia, coba siklus kehidupannya, grafiknya, apa yang terjadi? Terpuruk. Nah itulah di Alkitab bagi saya hanya taat adalah berkat. Tetapi begitu dia durhaka atau pengkhianat, maka hanya ada laknat atau kutuk. Maka sampai ayah dipanggil pulang pun tetap mengeraskan hatinya. Ini suatu pembelajaran.
Saya tidak menghakimi Ibu Angelina Sodat, tetapi mengeterapkan kepada kita semua Bapak Ibu yang ada di Zoom khususnya. Dan kalau saya berkhotbah di jemaat yang besar, ya saya katakan jemaat Tuhan, hati-hati. Maka Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa Lukas 18 ayat 8, ini referen saja, masih adakah iman di bumi pada waktu anak manusia datang? Ya, kita lihat sekarang tidak jaminan. Profesor, doktor, saya bilang lebih lebih vulgar lagi, pendekar teologia, sudah makan asam garamnya, firman, tapi banyak yang berguguran, alangkah sedihnya. Marilah kita bersyafaat, memohon ampun untuk beliau-beliau yang demikian mengenai kasus, yaitu tanda petik dosa. Ya, bahkan yang lagi viral-viral juga kita tahu, apalagi sekarang sosmed tidak bisa dibendung. Yang dulunya mungkin nama Tuhan terkenal, dulu katanya, tapi sekarang faktanya dia beralih iman, kemudian menjelek-jelekin, bla 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 yang dan lain sebagainya. Ya, mari kita berdoa untuk mereka supaya berbalik dari jalan Tuhan, dan sebagai pedang bermata dua untuk diri kita, Bapak Ibu Saudara, berdoa juga. Tuhan, saya sering bersyafaat selalu, bukan sering. Di dalam syafaat saya mendoakan, ya, saudara-saudara seiman, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pemimpin-pemimpin gereja, biarlah sampai Maranatha tetap Tuhan bangga. Seperti dua sosok yang saya sangat kagumi, yaitu Stefanus dan Rasul Paulus. Sampai garis akhir, imannya tidak tergoyahkan. Saya akan tutup, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, terpujilah nama Tuhan. Maka mari kita introspeksi, dan syafaat saya bilang kepada Tuhan, Bapak, kalau selevel pendekar teologi bisa terpleset, tidak waspada, dengan tipu daya hawa nafsu, bisa jatuh ke dalam lumpur dosa, kena kasus yang sehingga mempermalukan, yang saya sebut adalah menyalibkan Yesus kali kedua. Ya, alangkah ngenesnya kalau orang Jawa bilang, Tuhan Yesus waktu di Golgota dia walaupun sedih tapi tidak begitu sengsara dibandingkan sekarang yang sudah ditebus kesengsaraannya dia, tapi umatnya hanya di mulut berkata Kristen, tetapi perbuatannya, gaya hidupnya mempermalukan Tuhan. Itu lebih sakit daripada peristiwa 2000 tahun lebih yang lalu. Oh my God. Terima kasih Tuhan. Oke, mari saya masuk dalam materi pembahasan firman sore hari ini, gaya hidup orang percaya atau orang Kristen. Ya, ini harus benar karena Kristen pertama kali disebut adalah di Antioquia, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, di mana itu sebetulnya ledekan karena sudah tidak mau lagi dengan hal-hal yang tidak benar. Maka ini loh orang Kristen. Ya, kalau kita itu bertobat di dunia ini pasti pencemooh itu banyak. Tapi no comment dengan itu, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melakukan kebenaran, tetap melakukan kebenaran. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pokok bahasanya saya ambil nanti 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, tapi saya mau pembukaannya adalah Matius 7 ayat 20 sampai 21. Ya, Matius 7 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ada amin? Ya, kalau next bicara soal buah, itu adalah hasil akhir. Tapi prosesnya dong, ada akar,
Akar itu ada firman, ada yang namanya iman, ada yang namanya doa. Itu hal-hal yang tidak kelihatan. Tapi banyaklah di gereja atau orang Kristen senangnya justru yang kelihatan yang dikejar. Tapi dasar yang sesungguhnya tidak pernah dipersiapkan dengan kuat. Akar itu adalah penopang untuk tumbuh, tunas sehingga pohon, kemudian ranting-ranting, kemudian daun baru berbuah. Buahnya pun harus tetap dan lebat. Haleluya. Maka Tuhan memperingatkan, hati-hati, ini juga bukan untuk orang pasar di jalanan, tetapi untuk saudara, Bapak, Ibu, dan saya yang ada di gereja, yang disebut Kristen, ya, yang seringkali pakai salib, ya, saya pertegas lagi, yang sekali tatonya salib, ya, firman ini, Matius 7 ayat 21, yang sangat keras. Haleluya. Tuhan tuliskan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Amin. Saya potong dulu. Siapa yang menyebut Tuhan, Tuhan? Ya pasti saudara dan saya lah. Dari nyanyinya, ya Tuhan, Tuhan. Kalau di pasar enggak mungkin orang menyebut Tuhan. Kalau di pasar ya kenapa ini bahan pokok naik melulu? Ya toh, kok naik melulu? Ya nyebut Tuhan, Tuhan itu orang Kristen. Ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita waspada, berjaga-jaga. Serajin apapun kita melayani. Tapi kalau ada tendensi dan motivasi, Tuhan tahu hati. Ya, sebersit apapun Tuhan tahu. Haleluya, hati-hati dengan semuanya itu. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Itu satu poin. Matius 5 ayat 16. Kalau saudara dan saya sadar, maka gaya hidup orang percaya harus dilihat orang. Demikianlah hendaknya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya. Terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang, Bapak Ibu. Bukan untuk kesombongan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Banyak orang gereja, orang Kristen, ya. Jadi worship leader mungkin dengan gayanya sah-sah saja. Tapi kalau mempunyai hati penuh tendensi supaya dilihat orang, bukan memuliakan Tuhan, maaf saya berani katakan, di surga enggak merdu sama sekali. Fales. Seperti kaset yang ruwet didengarnya. Loh ini sungguh. Ya, konser-konser dan lain sebagainya. Tapi kalau semuanya seperti firman ini, yang benar, baik, dan memuliakan Bapamu, ya pasti diberkati. Amin. Ayo kita baca sekarang dalam pokok bahasan 1 Petrus 4 ayat 7-11. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nanti di situ ada 3 poin yang saya akan jabarkan. Ayat ke-8. Tetapi yang terutama, ya ini yang terutama, enggak usah cari yang macam-macam lah. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Coba di gereja, boleh cek and recheck sore hari ini. Saya pun tahu, karena saya juga wakil gembala, jadi tahu jemaat. Kalau orang ada yang berdosa, saya mau tanya, coba Bapak Ibu jawab sendiri dalam hati. Kira-kira diapain orang itu? Diusir, dibuang. Yesus datang untuk orang berdosa, you know. Kalau orang semua baik, ngurusi gereja semuanya baik, Yesus nggak perlu datang ke dunia. Gereja merupakan bengkel. Orang yang bobrok, keluar seperti motor rusak. Keluar harus jadi meningkat lebih baik. Kalau ada rusak lagi, masuk bengkel lagi. Ya, nah itulah pembentukan karakter. 9 dari 1 Petrus 4 ayat 9.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Haleluya. 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya. Yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, ya jangan gosip. Di gereja banyak gosip. Tapi Tuhan bilang apa? Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Tidak ada yang lain. Kongko-kongko harus memberikan kabar baik. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari saya mengingatkan kita semua termasuk jiwaku. Hai jiwaku, ingatlah siapa dirimu. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian, tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi jangan sembrono, kita ini milik Allah, bukan milik saudara. Jangan semau gue dalam hidup ini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, apa yang sudah dilakukan Yesus? Luar biasa. Nah, itu yang harus kita beritakan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita ini sampah. Dulu kita ini bobrok. Termasuk diri saya. Siapa yang nggak pernah berdosa? Ada tertulis Roma 3 ayat 10. Tidak satu pun orang benar di muka bumi. Semuanya sudah. Nanti itu ada tertulis itu. Ya, karena sudah berdosa. Rasul Paulus menulis dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Allah melihat dari surga, ya, tidak ada orang yang benar. Orang bebal mengatakan Allah itu tidak ada. Semuanya udah bobrok. Bukan omongan saya, boleh dibaca. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Itu hanya referen aja. Haleluya. Makanya Rasul Paulus menyampaikan di jemaat di Roma. Jadi Roma 3 ayat 10 ada tertulis, ya, yang tertulis itu ya Mazmur itu yang dibaca Rasul Paulus. Haleluya. Keadaan manusia itu dilihat oleh Tuhan. Ya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Haleluya. Hidup kita ini hanya belas kasihan, bukan kehebatan saudara dan kita. Enggak ada, kita jatahnya masuk neraka, udah enggak usah tawar-tawar lah. Upah dosa adalah maut. Karena kita dikasihi, Dia rela berkorban, menebus segala hutang-hutang kita. Kalau tadi Ibu Grace, sampai orang itu sakit-sakit, asal masuk surga enggak apa-apa. Walaupun sakit, saya jamin. Daripada gembira-gembira, utangnya beres, hidupnya mewah-mewah lagi, diusir sama Tuhan. Nya daripadaku. Tangisan Arab, tangisan Bombay. Saudara, ya, haleluya, haleluya. Maka sampaikan salam saya untuk Ibu Chandra itu. Hidup berpada yang apa yang ada. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Maka Tuhan ingatkan pada saya, kualitas diri seseorang bukan branded. Semua jamnya melihat mungkin Allah itu mah bagi saya mah enggak ada. Kualitas diri seseorang adalah, ya, perlu disimak baik-baik. Ya, apa saudara? Bukan dari apa yang dia kenakan, tapi dari apa yang dia ucapkan. Omongannya selalu firman. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan apa yang dia lakukan. Amin. Menjadi pelaku-pelaku firman. Dan yang dia kerjakan.
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu baru kualitas diri seseorang. Dan bertemannya sama orang-orang yang demikian. Pasti orang itu cengli, kata Chinese. Bertanggung jawab. Bahasa kerennya adalah berintegritas. Ngomongnya sama perbuatannya sama. Itu kualitas. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ya step yang kedua. Tadi firman-Nya sudah kita tahu, peringatan dari Tuhan. Sekarang tandanya gimana? Jangan cuma tahu seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita harus mengekspresikannya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Pertama, penguasaan diri. Tuhan Yesus dicoba di padang gurun adalah setelah puasa 40 hari. Penguasaan dirinya optimal. Tidak perlu diragukan. Digoda iblis. Batu suruh jadiin roti. Kemudian suruh jatuhkan supaya nanti terkenal kan. Kalau jatuh enggak mati kan terkenal jadi bubungan. Iya toh? Betul enggak? Itu kan tertulis di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10. Penguasaan dirinya optimal. Terus dilihatin semua keindahan dunia. Aku akan berikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Senjatanya cuma satu, Bapak Ibu. Ada tertulis. Ada tertulis firman Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan. 3 kali untuk melawan iblis hanya satu, yaitu firman Allah. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau diri kita itu penguasaan diri itu enggak gampang loh. Ya, tidak seperti membalik tangan. Karena itu kalau dibilang buah roh, Galatia 5 ayat 22-23, itu ada yang terakhir, penguasaan diri, alangkah sulitnya. Tapi kalau kita punya kasih awalnya, ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, sadar diri kita adalah backup-nya anak Tuhan, Bapak kita yang membackup, maka bisa 8 elemen rasa dari buah itu dirasakan. Pertama kasih, sabar, damai sejahtera, urusan hati, kasih apa itu namanya? Sukacita, kelihatan dari mukanya. Kemudian apa? Kebaikannya. Orang semua, wah ini orang baik, jempol, waduh. Kemudian apa? Habis baik, kemurahannya dan kesetiaannya. Setia mah jangan tanggung-tanggung. Banyak orang pindah gereja sakit hati sama gembala. Gimana setia? Halo, sama manusia yang dilihat aja enggak bisa. Jadi benar. Kenapa saya berani ngomong gitu? Selama saya di Jakarta, gereja saya hanya satu. 43 tahun. Haleluya. Tidak ada iota pun saya menginginkan untuk pindah. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak orang-orang yang menjengkelkan. Tetapi saya dipimpin oleh Roh Kudus mengerti bahwa justru kalau di situ ada kekurangan, berarti kamu yang lebih harus mencukupkan. Kalau kita menunjuk orang itu salah, kita yang benar, harus kita membenarkan orang itu. Harus menggarami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi harus ada ketenangan. Ya, yang kedua, ketenangan. Mazmur 62 ayat 2 seperti doa tadi sudah saya sampaikan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga, ini pokok bahasan yang dari 1 Petrus 4 ayat ke-7 lagi, ada 3 poin. Berdoa. Ya, kalau dari tonggak atau pondasi yaitu akar, penunjang daripada pertumbuhan pohon, karakter Yesus pohon itu saya artikan ya, kemudian taat timbullah yang indah-indah, praise and worship, penyembahan, ya, semua itu berbuah dan buah tidak bisa dirasakan pohonnya sendiri, tapi harus pihak lain yang merasakannya. Nah, berdoa ini adalah keintiman sama Tuhan. Tapi banyak doa, kebanyakan kita diingatkan Tuhan malam ini. Selalu minta-minta. Kalau sudah
rasanya tidak mampu menghadap sendiri, baru teriak ke Tuhan. Haleluya, hati-hati dengan ini semua. Saya seringkali agak vulgar, mohon maaf bapak-bapak yang lebih sepuh, ya, karena jangan sampai dikira saya bicaranya terlalu vulgar atau keras. Kalau kita cuma membutuhkan saja, baru datang ke Tuhan, itu sama dengan Tuhan itu office boy. Tuhan itu kacung, ya. Kita laupannya, kita big boss-nya, nyuruh-nyuruh Tuhan. Nggak percaya, nggak percaya. Ayo saya uji sore hari ini bersama-sama dengan jujur. Mazmur 27 ayat 4. Pujian sudah pernah nyanyikan ini. Satu hal yang ku minta, ya tak? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Kata Daud, itulah yang ku ingini. Apa yang diingini? Mobil, Alphard, rumah, tingkat. Enggak, diam di rumah Tuhan. Berapa? 45 menit seperti acara Zoom ini? Apa setengah jam? Daud minta apa? Seumur hidupku. Amin. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Orang Kristen ke gereja pakai dijamin kok gimana? Kalau di mall enggak mau pulang sampai 3 jam, sampai mall tutup. Haleluya. Kira-kira benar enggak itu jatuh cinta kepada kekasih rohani kita? Ya, udahlah, enggak usah pakai kamuflase, diuji masing-masing. Kalau memang kena pada hari ini, ya bertobat. Tapi kalau yang tersinggung, membenci saya, ya monggo. Karena nanti membenci itu jangan dikira loh, ada sanksinya. Pembunuh manusia. Jangan macam-macam. Haleluya. Oke. Haleluya. Ya, tapi ibadah maunya cepat selesai. Bagaimana? Bagaimana? Saudara. Ya, saya tidak menghakimi ya, periksalah masing-masing lah. Malah ada yang lebih hebat lagi. Pak Pendeta Komingwan, Bu Kris, semua. Saya ke gereja dapat apa? Bisnis saya tinggali dapat apa? Saya ikut Yesus. Dapat apa? Saya kalau ketemu orang gitu, aduh, saya omelin benar-benar balik. Beneran? Mau minta apa kamu? Mau minta apa sama Yesus? Kematiannya, nyawanya sudah diberikan kepada kamu. Mau minta apa lagi? Sudah tidak ada lagi. Optimal untuk keselamatan kamu yang bobrok itu. Mau minta apa lagi sih? Sekarang saya balik. Yang tanya begitu tadi. Tuhan, kamu ke gereja, Tuhan dapat apa dari kamu? Ngomong dong balik. Tuhan, engkau dapat apa dari aku main musik? Aku Zoom ini, engkau dapat apa Tuhan? Itu pertanyaannya. Haleluya. Dapat apa? Kalau engkau mau lari, nggak mau menyembah Tuhan, Tuhan tidak rugi, Bapak Ibu. Nggak ada yang mau nyembah Tuhan. Batu itu loh bisa untuk nyembah Tuhan. Jangan sok lah kita. Ayo. Ya. Yang keempat, 1 Petrus 4 ayat ke-8. Saya sudah berubah ke ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu, hati-hati. Kebalikan dari mengasihi adalah membenci. Ya, ingat ini, saya garis bawahi. Banyak orang nggak sadar masih punya musuh. Kalau nggak percaya sekarang periksalah. Ya, periksa masing-masing. Gimana hubungan suami istri itu yang dekat. Kecuali yang satu sudah meninggal, kayak Ibu Prince tadi. Ayah suami ya sudah dipanggil Tuhan pulang. Gimana orang tua sama anak-anak? Gimana mertua sama menantu? Halo? Kalau depannya aja, hai, singket, aduh baik banget. Coba di belakangnya. Emang Tuhan nggak tahu? Saudara yang kasih Tuhan, ayolah yang murni, nggak usah main-main sama Tuhan.
Ya. Karena apa? Yang menyakiti itu kira-kira orangnya jauh apa orang dekat? Halo? Orang Yang dekat. dekat. Ya enggak kenal mana nyakiti sih. Malah banyak maklum. Ya maklumlah. Dia omongannya begitu. Karena dia belum kenal Yesus. Ya, coba orang dekat. Istri, suami. Dari kata-kata aja udah. Jadi orang dekat yang menyakiti pasti. Ya. Bukan orang jauh. Maka kebalikan dari mengasihi masih membenci. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Firman Tuhan, hati-hati ya, jangan membenci. Karena membenci sama dengan pembunuh manusia. Tidak ada surga di dalam hidupnya. Padahal orang Kristen mau ke gereja, mau percaya Yesus, nyari apa? Nyari surga. Pada akhirnya kekekalan. Ya jangan nantilah. Sekarang aja lah dirasain surga. Nanti tak tunjukkan. Kuncinya ada 3 poin mengenai surga di dunia. Seperti doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yaitu datanglah kerajaan Tuhan. Nanti baca Pak Om siapa yang dapat duluan dah. Roma 14 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 15 tadi adalah pembunuh manusia. Ya memang saya pun pernah membunuh, tapi bukan seperti yang sekarang lagi viral. Dah, membunuh nyamuk saya pernah. Ini tadi bunuh saya. Ada nyamuk di sini. Membunuh kecoa, membunuh orang-orang, ular. Tapi Tuhan tidak bilang membunuh binatang loh. Dipertegas. Karena membenci sama dengan pembunuh manusia. Walaupun kita belum jadi begal, belum nusuk, belum nembak orang, tapi dengan benci aja itu sama dengan pembunuh manusia. Kalau ada orang benci, mana ada hidupnya damai? Mana ada orang benci damai? Tidak ada. Ketemu yang dibenci aja udah pengen muntah. Betul enggak? Saudara, gimana ada damai? Maka itu ada iblis. Karena pembunuh itu iblis. Yohanes 10 ayat 10a. Amin. Haleluya. Nah, iblis itu juga pendosta. Udah benci aja, lu siapa? Kok dikerjain kamu? Gini, gini, gini. Ada ayatnya. Kalau mau jadi besar harus jadi hamba. Haleluya. Haleluya. Roma 14 17. Surga bukan soal makanan minuman. Walaupun kita butuh itu bonus. Tapi surga harus ada 3 ini. Di komunitas apapun. Surga adalah kebenaran dan kebenaran itu Tuhan. Tuhan adalah kebenaran. Maka hadirkan Tuhan di dalam komunitas. Baik di gereja, baik di keluarga, baik di komunitas apa, di marketplace, di kantor-kantor, di kampus, ya semualah. Yang terdiri dari 2-3 orang berkumpul. Haleluya. Kalau udah ada benar, pasti damai. Suami benar, istri benar, anak-anak benar, orang tua benar. Ya pasti damai lah. Damai tidak kelihatan, urusan hati. Tapi pancaran dari damai sejahtera. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita bulan muda. Sekarang gajinya belum habis, senyum. Bukan dapat lotre, dapat angpau, tapi sukacita oleh Roh Kudus sampai akhir hayat kita penuh sukacita. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Kebenaran itu menyertai kita. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Coba lihat layar. Bu Grace tersenyum kan cantik. Tuh, lihat itu. Tuh, kan? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang masih membenci. Tapi kalau suruh, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, hafal semua. Cuma mohon maaf nih, berhentinya cuma sampai amin. Matius 6 ayat 13. Matius 6 14 kagak dibaca. 15 gak dibaca. Amin. Jadi orang Kristen yang di gereja sukanya amin. Ditanyain aja, ya toh? Siapa mau memberi? Amin. Aminnya udah pindah ke Singapura. Halo? Multiple choice, Bu Grace, Bu Prim, Kobingwan, ya semua tahu Pak Nikolas. Kalau suruh multiple choice harus tepat dong. A atau B. Sudah makan belum? Amin. Ya sudah. Kalau belum ya belum. Amin, amin terus latah orang Kristen. Padahal itu kamusnya itu amin itu. Ya Allah, aku setuju yang kau firmankan. Dan aku akan lakukan. Itu baru ngomong amin. Coba Matius 6 ayat 14-15. Ya, nggak tahu sore hari ini Tuhan suruh keras ya, saya sampaikan lah. Paling-paling kalau Pak Nikolas tersinggung, aku nggak diundang lagi. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. 14. Iya 14. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan Bapamu orang, yang di surga akan mengampuni kamu juga. Benar. Nah kalau tidak diampuni apa? Ya pendosa juga. Ya masuk neraka lah walaupun rajin ke gereja masih ada benci. Kasihan deh lu. Haleluya. Haleluya. Matius 6 ayat yang 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Wih, luar biasa. Haleluya. Amsal 25 ayat 21-22. Ini coba ajaran dunia iblis mah nggak usah diikutin. Kegelapan ngapain ikut? Tapi ajaran Tuhan kita lain dari yang lain, istimewa. Amsal 25 ayat 21. Nah. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Berilah dia minum air. Halo? Maka jadi orang Kristen jangan pelit-pelit. Itu semua bukan milik kita. 22 dari Amsal 25. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Orang itu pasti bisa bertobat. Jangan malah dihukum. Sabarin aja, unlimited. Sabar tidak ada batasnya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Matius 5 ayat 45-4, tetapi aku berkata kepadamu. Matius 5 ayat 44. Bukan kata saya ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan balas dendam. Halo. Maka pokok bahasan lanjut. Waktunya sudah terbatas. Haleluya. Yang kelima. Haleluya. Beri tumpangan. 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Halo. Yes. Kalau mobilnya baru hujan-hujan, terus ada jemaat yang mau ikut, kira-kira gimana? Manyun apa enggak? Halo. Haleluya. Tahu. Halo. Minta ampun. Ya betul. Makanya kalau enggak manyun, Alphardnya enggak boleh atau Mercy-nya enggak boleh, takutnya bledok-bledok si ibu-ibu, si mbok-mbok, padahal jalan satu arah. Jangan beli yang mewah. Beli aja. Bisa dimuati jemaat sehingga enggak membuat dosa, tapi menjalankan firman Tuhan. Semua diangkut. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Ya, beri tumpangan, menolong orang yang memerlukan pertolongan. Jangan pelit, jangan kikir. Haleluya. Jangan mikir diri sendiri. Tuhan aja itu loh, enggak egois. Tidak dibiarkan satu pun binasa. Semua diajak ke surga. Haleluya. Masa dia mau masuk surga sendirian? Tuhan Yesus enggak egois. Masa anaknya egois? Jangan-jangan ini anaknya sebelah ini. Ya, kalau enggak Tuhan Yesus ya iblis. Ya udah tinggal pilih aja dua itu bapaknya. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ayat yang favorit bagi saya. Saya akan tutup, nanti satu lagi melayani. Tidak pernah yang namanya textbook. Tuhan kita adalah Tuhan yang berpraktek. Nih, saya kasih tahu rahasianya, maka saya kuat. Orang Kristen hafal ayat yang dibilang. Kalau kuis, Yohanes 6 ayat Yohanes 3 ayat 16 apa? Oh saya, anak sekolah minggu juga hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan putranya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Dapat hadiah. Buktinya mana? Kalau ditanya. Bisa nggak cari buktinya? Tuhan Yesus buktikan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Halo. Itu buktinya, ayat yang sama cuma di bawah kasih 1 Romawi. Kalau tadi Yohanes 3:16, sekarang 1 Yohanes 3:16. Firman Tuhan tertulis, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nyawa, Pak, Bu, nyawa. Mana ada di dunia orang berani menyerahkan nyawa? Cuma satu, Yesus Kristus namanya. Menyerahkan nyawanya bagi orang yang nggak benar, bagi orang yang bobrok, bagi orang yang mengecewakan. Sampah. Saya ralat, bukan ralat apa, saya tambahkan. Ada suatu etnis di Republik ini berani menyerahkan nyawa kalau membela bosnya yang sering tolong dia. Langkai nyawa saya. Anak buah Pak Nikolas misalkan. Lu mau ganggu bos saya Nikolas? Langkai dulu mayat saya. Ya Pak Nikolas baik sama anak buah. Tapi Yesus menyerahkan nyawa untuk siapa? Amin. Halo. Iya. Karena balas budi pamrih. Luar biasa. Maka Tuhan tahu itu. Buktinya orang sakit, teman saya 6 miliar dibayar karena dia kaya raya. 1 tahun setengah mati juga, ninggalin utang malah. Iya. Iya toh. Berarti kan tidak pernah menyerahkan nyawa. Wong dikasih surga aja pada tidak mau. Coba yang ada di sini bapak-bapak ibu, walaupun yang udah sepuh, mungkin senior saya, Ibu Lydia. Saya selaku hamba Tuhan, coba kalau saya ajak begini gimana? Saya berikan salam, Maranatha. Ya, kalau ada yang muda, Pak Direkson misalkan, nggak bilang amin kan? Oh jangan dulu, amin. Tuhan datanglah segera, kakak ada yang mau, kiamat itu. Jangan dulu Pak. Nah, Pak Direkson jangan dulu. Berarti kan nggak mau mati kan? Boleh menyerahkan nyawa. Itu saya uji aja. Maka ya harus seperti cinta istri. Ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Firman Tuhan tahu tidak bisa menyerahkan nyawa. Dikasih yang kecil urusannya, yaitu mamon. Mamon itu materi di hadapan Tuhan itu kecil. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Omong kosong. Di dalam dirinya. Halo? Tapi kalau di gereja, mungkin itu udah sebagus, ya Bobnya kayak Ibu Grace, nyanyinya tentang kasih, begitu keluar, Bu nanti saya pulang ya, ikut ya satu jalan toh.
Aduh maaf ya, saya muter ke sana. Padahal bohong itu, pelit. Nyanyinya tadi turun dari mimbar. Kasih itu, udahlah, prek lah. Kalau enggak sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan, jangan kamu pelase lah. Maka inilah Ya, perintahnya. Perintah itu kalau enggak diikutin, ini bukan himbauan. Ini bukan sekedar undangan. Tapi ini perintah Tuhan. Melanggar, enggak melakukan dosa. Ya, mau percaya nggak percaya terserah. 1 Yohanes 3 ayat 18. Itu perikopnya di Alkitab itu ayat terakhir dari perikop, yaitu lahir dari Allah itu tadi ya. Anak-anakku, siapa yang anak-anak Tuhan, walaupun yang ada di Zoom mungkin ditutup videonya, yang dibuka aja lah yang masuk surga. Jempol begini, anak-anakku, siapa anak Tuhan? Kalau enggak mau terserah, berarti anak setan. Saya. Iya saya dong. Haleluya. Om Bapak itu cuma ada Yes, dua. saya. Haleluya. Yes, amin. Anak-anakku, marilah kita Amin. mengasihi Satu, bukan Bapak. dengan perkataan atau dengan lidah. Jangan omdo. Maaf ngomong, kalau Surabaya bilang cuma bacotnya doang gitu kan, ya Pak Nikolas. Cuma mulutnya Ampun, aja. ya. Kalau Jawa Timur itu kasar. Saya orang Jawa Timur, tapi hati saya lembut. Karena saya mengasihi Bapak Ibu supaya tidak main-main. Tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Worship leader tadi sudah Amin. diawali Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ada dannya itu jangan dilupakan. Ya. Maka semua akan ditambahkan. Yes. Mic-nya tertutup, Pak, kesenggol. Ya, Mic-nya mic kesenggol, Pak. tertutup. Yang nyenggol nutup mic saya, jangan-jangan tersinggung ini. Ya, komen surat dari nyenggolnya, Pak. Haleluya. Itu roh jahat itu. Robin Hood, dia pahlawan orang miskin di England ya, di Inggris. Ya. Tapi dia enggak benar. Oh, ngasih ngerampok kok dibagi-bagi. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak seperti itu. 2 Korintus 6 ayat 2 Korintus 9 ayat ke-6 sampai ke-10 dibaca aja nanti. Camkanlah ini, barang siapa menabur sedikit menuai sedikit, berapa menabur banyak akan menuai banyak. Tuhan suka dengan orang yang memberi dengan tulus, tanpa paksaan. Dan kita bahkan dibuat berkelimpahan, ayat 9. Jadi kalau kita punya keinginan, rindu menabur, jangan khawatir. Yang penting ada kerinduan. Tuhan akan memberikan benih, menyediakan benih untuk ditabur. Haleluya. Itu saya rasakan. Dan itu sudah saya lakukan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terakhir. Nah, kalau terakhir ini semua kadang-kadang kalau di gereja langsung senyum karena mau pulang. Haleluya. Haleluya. Pacar kita lagi ngomong masa kita pulang? Nggak mungkin lah. Ya toh, kita semua kan pernah pacaran ini yang sudah keluarga. Kasih 2 jam, 3 jam, orang tuanya udah batuk-batuk mengusir, nggak pulang-pulang juga. Itu katanya Yesus kekasih kita. Haleluya. Kalau dibilang ini yang terakhir, Bapak Ibu, seneng banget. Yang ngantuk langsung bangkit, siap-siap pulang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, semuanya adalah hamba Tuhan. Minimal dapat 1 talenta dari Tuhan. Sadarilah itu menjadi hamba yang setia, yang baik dan benar.
Maka kalau Bapak Ibu adalah hamba, ya, kalau Bapak Ibu adalah hamba Tuhan, Kolose 3 ayat 23 berbunyi demikian. Haleluya. Hai hamba-hamba, lakukan segala sesuatu, apa aja pokoknya segala sesuatu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk komingguan, bukan untuk Pak Nikolas, bukan untuk Pak Direction, Yes. tapi untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, supaya kita tidak salah langkah, Bapak Pendeta Komingguan, tolong dibacain Kolose 3 ayat 17. Ayat 5 kan matikan daging, perbuatan daging segala nafsunya. Intinya segala sesuatu ayo dalam hidup ini. Bawa panji Kristus, nggak mungkin sembrono membawa raja kebenaran. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Pak Komingguan. Kolose 3 ayat berapa, Pak? 17. Pirokopnya adalah 17. manusia baru. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, Ya, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Manusia baru. memberkati. Haleluya. 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 Boleh Luar tutup biasa. dalam doa dulu hambanya. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau hadir lewat kami, bahkan Engkau dengan jelas, gamblang, dan tegas, keras menyampaikan isi hatimu, karena itulah tanda cinta kasih-Mu Tuhan, agar kami tidak binasa. Penebusan Tuhan tidak sia-sia untuk kehidupan kami semua ya Tuhan. Siapapun kami, biar kiranya Tuhan, mungkin kami tidak akan mengejar lagi yang namanya jabatan, dudukan, atau yang, oh Tuhan, kedagingan ini, tetapi biarlah kiranya kami benar-benar seperti teladan Tuhan Yesus, kami boleh memikirkan pikiran-pikiran yang di atas, yaitu kami menyadari kami adalah manusia ilahi, kami adalah manusia roh, sehingga kami boleh hidup dipimpin oleh roh, sehingga Tuhan, kami boleh menikmati janji Bapa, dan kami boleh menikmati dan mencapai pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal sampai garis akhir. Kami tetap membanggakan Tuhan. Berkati family ministry ini siapapun kami ya Tuhan, sehingga termaterai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, yaitu kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar akan merema oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, menjadikan pedoman langkah hidup kami di akhir zaman ini, sehingga kami boleh mencapai garis akhir dan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama Tuhan. Karena di luar Engkau kami akan menjadi pecundang dan tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus selalu berkarya, memampukan kami terus untuk ingat apa yang telah kami dengar, yaitu firman Tuhan merupakan isi hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Wah, luar biasa ya hari ini ya hambanya. Ya, luar biasa. Dari Haleluya. Kang Andoyo yang sudah memberkati kita semua ya. Memang Haleluya. gaya hidup orang Kristen yang orang percaya itu harus satu, harus hidup benar ya. Memang terkadang kita ini sudah diselamatkan ya, sudah dihapus segala dosanya ya, tapi masih juga melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus introspeksi ya malam ini ya. Jadi harus hidup benar ini nggak mudah ya. Segala sesuatu kita harus buang habis nih, segala keinginan daging ya. Harusnya kita menurut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan.
Apakah hidup kita hari ini masih ada perkenan Tuhan? Itu pertanyaan buat kita semua ya malam ini ya. Kalau masih ada yang salah, kita buru-buru datang kepada Tuhan, bertobat. Sungguh-sungguh bertobatnya. Ya, jangan, maaf kata ya, jangan pelintat-pelintut ya, sebentar benar, sebentar salah. Ini repot ya. Mau nggak hidup kita diberkati oleh Tuhan? Pasti semua katakan Amin. mau. Tapi harus hidup benar. Ya, jangan lagi, maaf kata ya, jangan lagi saling melukai satu dengan yang lainnya ya. Saling membohongi, ini yang repot ya. Kita harus benar-benar hidup benar di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya akan tutup dalam doa syafaat supaya singkat ya doanya. Setelah itu nanti hambanya doa berkat untuk kita semua ya, Pak Dwi. Yes. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang sungguh meneguhkan hati, iman, dan percaya kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Dwi Handoyo, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati istri, anak, mantu, cucunya. Berkati juga pelayanannya Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada. Berkati keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kesehatan yang terus Kau berikan. Damai sejahtera terus. Sukacita yang melimpah. Kau terus berkati keluarga besar Bapak Dwi Handoyo yang kami kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang hadir malam ini Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kiranya terus Tuhan, Kau perlengkapi kami dengan senjata firman-Mu. Sehingga kami tidak jatuh lagi. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Kiranya terus Tuhan Kau lawat setiap kami, perbarui hati dan pikiran kami untuk selaras dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami percaya yang sakit juga malam ini sudah disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang selalu kami rindukan Tuhan. Kami hanya berharap hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Karena Kau adalah batu karang kami. Kehidupan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan bahkan sebaliknya. Membangun baik Allah yang kudus di family ministry Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia. Kami percaya matamu yang selalu tuju buat bangsa Indonesia. Presiden kami Joko Widodo, Bapak Maruf Amin juga Kau berkati. Para kabinet, para menteri, semua jajaran MPR DPR juga Kau berkati Tuhan dengan limpahnya. Biar kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menaruh setiap bangsa Indonesia roh takut akan Kau Tuhan. Dan kami percaya pada firman-Mu, setiap lutut akan bertelut, setiap tidak akan mengaku. Oh Yesus satu-satunya juru selamat untuk bangsa Indonesia. Kami percaya juga ya Tuhan, Kau memberkati para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID-19 ini Kau tolong Tuhan. Kami percaya situasi yang tidak begitu menyenangkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu yang terlalu sempurna buat setiap kami tetap sehat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah family ministry Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berbincang-bincang. Sebelumnya kami mau terima berkat melalui hamba-Mu Bapak Dwi Handoyo. Silakan hamba. Haleluya. Terima kasih Bapak kami yang ada di surga. Selesai sudah mata rantai, oh Tuhan, ibadah kami. Amin. Oh Tuhan, ministry family ministry ini kami teramat sangat diberkati. Terima kasih buat lawatan Amin. Tuhan. Dan oh Tuhan, sebentar kami, oh Tuhan, selesai acara ini dan kami akan berbincang-bincang, berikan hikmat terus ya Amin. Tuhan, sehingga kami boleh saling mengingatkan, saling mengasihi, memberikan oh Tuhan petunjuk-petunjuk, pengalaman-pengalaman yang karib dengan Tuhan. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya daripada akhir ibadah ini, kami sangat diingatkan Tuhan, siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus, yaitu biarlah kiranya kami semua berlaku yang tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, sesamanya, dan juga ya
tidak menimpakan celah kepada Tuhan tetangga-tetangganya di mana kami hidup. Tidak menghina atau orang-orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi kami tetap melakukan dengan komitmen kami. Sekali kami mengiring Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pribadi yang tegar, kokoh iman kami sampai garis akhir. Kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, karena Engkau Immanuel menyertai kami, dan juga Engkau Ebenezer. Sampai di sini Engkau tetap menolong kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita selesai tutup acara ibadah ini, biarlah kiranya kita akan menerima berkat bersama-sama dari Allah Bapa di surga. Angkatlah kedua tanganmu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kuasa dan juga anugerahnya yang begitu luar biasa senantiasa kita rasakan. Dengan pertolongan Roh Kudus dan juga kepada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, senantiasa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan, membangkangkan hatinya karena kita ada anak-anaknya, dan juga memampukan kita untuk hidup berpadanan dengan firman pedoman hidup kita. Memberkati keluarga kita semua seperti suasana surga. Ada suatu kebenaran menghadirkan Tuhan, dan juga ada damai sejahtera dalam seluruh anggota keluarga, dan juga sukacita oleh Roh Kudus. Apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua bersama pimpinan Roh Kudus dibuat berhasil. Mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang menerima berkat bersama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Bincang-bincang. Amin. Pendeta dari Somsi Jabar. Pak Nikolas. Pak Nikolas boleh kalau saya tampilkan dulu pembicara kita besok ya. Oh ya. Pak Nikolas, sehat ya? Puji Tuhan. Ya, haleluya. Melayani orang India nih ya. Bapak Raj ya, yang akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Janganlah takut ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati dengan limpahnya ya. Tuhan berkati. Amin. Silakan Pak Nikolas, tapi jangan lewat jam 7 ya, kasihan nanti hambanya lapar nanti. Oh enggak. Ya, kita memang sampai jam. Baik. Itu yang keluar dari perkataan, keluar dari hati. Kalau suka kelewatan udah mau makan bakmi atau kuitiau itu. Nah, kasihan hambanya nanti. Bisa jam 8 lupa. Ya, terima kasih. Hambanya Bapak Pendeta Dwi Handoyo luar biasa. Sudah lama tidak bersua ya. Tapi kita percaya bahwa kesehatan dan suara yang begitu luar biasa menegur kita hari ini adalah suara emas yang keluar dari surga itu, Pak Dwi. Maka hari ini kita mendapatkan, kalau orang bilang kalau sakit mau sembuh itu makannya obat. Inilah obat hari ini, penyembuh kesehatan firman kita, hati kita. Sehingga hari ini tidak kita berubah dari yang jahat. Haleluya. Pak Dwi luar biasa. Tapi hari ini nggak ada sulapnya, nanti ada sulapnya juga ya. Haleluya. Baik, terima kasih. Karena waktu kita tidak lama, kita berkoordinasi secepatnya. Baik, kita panggil langsung aja Ibu Kris. Tuhan berkati. Halo. Ibu Kris. Mau keluar, Pak. Bu Lydia dulu dah. Bu Lydia, jangan keluar dulu. Udah habis. Yes, Ibu Lydia dulu. Lagi, Belum, baterainya sepatah udah dua mau kata-kata aja. Yes. Baterainya Patah dua patah kata. habis, ya. Bisa.
Ya. Ya puji Tuhan. Tolong Bisa. ya udah dapat Tuhan. Ya Amin. bisa sedikit ya ngomong dulu. Ya puji Tuhan Pak Dwi, firman-Nya yang begitu indah mendidik mengajar kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik ya. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh lah, Tuhan Yesus sendiri ya. Dia memberikan hidupnya menjadi contoh teladan yang Amin. ya, jadi kita bisa mengikuti bagaimana Tuhan sudah berbuat, artinya mengasihi seluruh dunia ya. Jadi bukan saja kepada pribadi kita, tetapi seluruh dunia Tuhan mengasihi ya. Jadi kita juga mau belajar lah mengasihi yang dekat aja nih, tetangga-tetangga aja dulu ya. Amin. Saudara-saudara aja gitu ya. Kalau kita terlalu jauh nanti kejauhan lagi ya. Jadi yang dekat dulu aja kita berbuat ya. Itu aja udah bersyukur kalau kita bisa melakukan. Dan juga memang harus kita melakukannya ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan mendidik kita sore hari ini supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Dwi, tetap maju terus. Tuhan menolong. Ya Bu Lydia, sama-sama, semangat. Tunggu nanti ke Serang Pak. Ya, Bu Lydia, Tuhan berkati ya. God bless. Nanti KKR di Serang Pak. Pak Disiapkan Nikolas, waktunya ya. Pak Nikolas, Amin. Pak Disiapkan Nikolas kangen waktunya, sama Pak Dwi. sulapnya. Untuk ke Serang. Enggak, Pak Nikolas kangen sama Iya, iya, sulapnya. Ini saya udah tulis ini di tangan saya, Yes. nggak saya rubah. Oke? Ya. Amsal 15 Oke. ayat 3. Mata Tuhan ada di mana-mana dan dia memperhatikan orang yang jahat maupun yang baik. Amin. Jadi langkah kita hati-hati walaupun Amin. Tuhan tidak kasat mata, tapi dia maha kuasa. Mazmur 139 ayat 4. Sesungguhnya engkau tahu isi hatiku ya Tuhan, walaupun lidahku belum mengeluarkan perkataan. Pak Nikolas, saya mau main sulap dengan Bapak. Bapak Yes. Bapak begitu ganteng, handsome, gagah, perkasa, segar. Haleluya. Tuhan berkat. Tapi dengan pujian itu mau saya uji. Apakah kira-kira Yes. cerdas apa lemot? Maaf ini. Ya setengah-setengah aja. Bunda, saya uji. Coba ulangin Ya, ya oke. apa yang saya katakan. Ya. Kalau cerdas berarti bisa kotak, bulat, bintang, segitiga. Yes. Coba ulangin. Kotak, bulat, bintang, segitiga. Cerdas. Oke. Amin. Tolong multiple choice. Pilih 2 di antara gambar itu tadi. Kotak dan bintang. Mau tukar enggak? Enggak, kotak dan bintang. Ya, itulah manusia. Kalau disuruh enggak mau, dilarang, dilanggar. Sorry, Adam dan Hawa. Kota dan bintang. Pilih salah satu yang Yes. mana? Bintang. Yakin? Yakin. Iya, lihat ini. Ini apa? Sebelum Bapak ngomong permainan ini, saya nggak ada TikTok, nggak ada kong kali kong ya. Jujur. Yes. Lihat ini. Saya sudah sediakan apa yang kau inginkan. 1, 2, 3. Luar biasa. Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, luar biasa itu. Udah Waduh, teleponan. terima kasih. Udah teleponan tadi. Udah telepon. Yang tahu pokoknya Pak Nikolas. Amin. Luar biasa. Pak Direction. Haleluya. Berarti hari ini kita ketemu bintang saya semua. penuh Terima kelemahan. bintang. Ya, Saya benar. Handoyo yang tidak sempurna. Ya. Tapi ingat, saya yang tidak sempurna aja tahu hatinya Pak Nikolas, apa yang Ya. disuka bintang, apalagi Bapak kita yang maha tahu. Tepuk tangan untuk dia. Haleluya. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih Pak Dwi, luar biasa. Aduh, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Lanjut kepada Ibu Kris. Ibu Kris juga memilih bintang barangkali.
Halo Ibu Grace. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Yes, Pak waduh, Nikola. luar biasa. Ini Grace ini namanya anugerah gitu loh ya. Pak Doyo, Bapak Pendeta Dwi Handoyo ingat benar itu. Luar biasa. Dianugerahi dengan berkat bintang hari ini. Silakan, Bu Grace. Iya. Sedikit aja Pak. Pak Pendeta Dwi, Ya. ini ada yang tadi Bapak bilang tentang Yohanes 1 Yohanes 3 Pak. Bisa dengar nggak Pak? Ya. 3 ayat 15 tuh Pak. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ini Ya. apa? Bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang memang kelakuannya udah nggak bisa nggak bisa lagi kita ini kan gitu. Pokoknya jijik lah. Lalu kita nggak mau lagi ketemu orangnya, apa itu sama dengan membenci, Pak? Gimana Pak Dwi? Sebentar. Ya, silakan, Pak Dwi. Oke. Ya, saya cuma mau bandingkan gini aja. Ibu bilang tadi orang yang sangat jijik. Membenci Ya. ya. Nah, Tuhan Yesus kira-kira jijik nggak kalau melihat ke masa lalu kita? Ya, tolong Iya, jawab iya. dulu. Nah, Ibu kira-kira anaknya Tuhan Yesus kan? Ya. Kalau karakternya anak harus seperti bapaknya. Nggak mungkin persis tetangga. Jangan-jangan ibu-ibu ini kalau masih jijik sama yang menjengkelkan sekalipun, ya, berarti bukan anaknya Tuhan Yesus. Gimana? Tuh, ya enggak boleh tawar-tawar, pasti bisa. Karena ibu telah mengandalkan daripada, saya maaf tolong, kebenciannya yang dibuat mereka itu apa? Tuhan Yesus saja itu sampai dilukai, dibinasakan, dia enggak marah. Ya. Ya toh? Jadi maksud saya gini, saya dikasih ya petunjuk ini. Kalau orang itu ibu bilang salah, udah bejat, udah pokoknya enggak bisa ditolerir. Upah dosa apa? Saya mau tanya. Maut. Maut. Ibu tega-teganya orang masuk neraka. Kelakuannya Pak. Loh kok kelakuan enggak bisa? Ya harus dikasih bara api di atas kepalanya. Kalau ibu aja yang lebih senior, masih bisa terluka seperti itu, ya apa bedanya dengan yang ibu bilang tadi menjijikkan itu? Ya sama aja. Kan tetap enggak ada dosa kecil, dosa besar. Ibu di mata Tuhan kan tetap salah dong kalau enggak mengampuni. Iya. Oh. Iya. Loh, iya Jadi dong, mesti coba mengampuni ya, Pak dipikirkan. Dwi ya. Loh iya. Justru Sekalipun berat ya. Justru takaran daripada pengampunan, contohnya gini. Tuhan, saya benci dengan Pak Nikola, Tuhan. Dia udah menyakiti hatiku. Tapi saya, Tuhan, Ya. untuk lawatanmu malam hari dengar khotbah KKR ini, Tuhan. Saya melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Doa ada 3 dijawab Tuhan, Bu. Langsung dijawab, tunggu, atau tidak. Sekarang yang saya mau jawab ibu ini, dijawab langsung. Yang tadi tak kasih contoh. Saya mengampuni Pak Nikola, Tuhan. Amin. Ya. Dijawab sama Tuhan. Benar kamu ngampuni? Begitu amin, enggak seberapa setengah jam. Rumah kita, ting tong, Pak Nikola datang, gimana coba? Ya. Halo. Sering begitu. Kalau Ya. kita cuma ngintip gini, wih, jijik saya Nikola datang lagi. Bi, tolong Ya. Bi, bilang, Bapak enggak ada. Itu mah cuma di mulut, Bu. Itu juga dosa di hadapan Tuhan. Halo. Ya. Iya toh, Bu Grace? Gimana kita ngomong, saya melepaskan pengampunan Tuhan. Ini kan takut ini. Kalau Ibu Grace belum level mengampuni,
masih benci, jijik. Oh ini udah level mengampuni aja ternyata dusta kok. Pak Nikolasnya datang yang saya ampuni tadi. Ya. Tahu-tahu gini, waduh, Nikolas datang. Nah, nilai pengampunan yang murni sampai di mana? Pak Dwi, Siap, lanjut. Pak Pendeta, itu ada yang seperti itu skewa, Pak, anak-anaknya skewa. Kan itu dalam nama Tuhan Yesus serahkan aja tubuhnya kepada iblis. Itu gimana tuh, Pak? Benar-benar itu- saya jijik, Pak. Jijik lihat Enggak, orang. nah itu kalau Tuhan Yesus sudah bicara begitu, orang kalau bergaul dengan iblis, dengan dosa, pembunuh, benci, itu kan tidak ada kedamaian. Sekarang orang Ya. hidup pengen damai apa enggak? Saya mau tanya. Enggak, jawab dulu Bu Kris. Iya, dan Pengen damai. Pasti. Nah, waktu dikasih jalan kedamaian enggak mau, anak sekewa, serahkan aja kepada iblis. Karena dari kanan, kiri, semua udah iblis, semua mengepung, diserahkan iblis itu maksudnya gitu, larinya kemana? Belakang dilihat jurang, sudah tidak ada jalan lain. Ya mesti ke atas dong, kalau masih ke tanah mah ditanam mayat itu. Supaya kembali ke Tuhan. Tuhan punya makna ke sana, Bu. Ya. Karena kalau diserahkan kepada iblis, enggak bakalan orang pribadi itu sejahtera, amburadul. Kan gini mundur-mundur, enggak enak mau menghindar. Padahal diserahkan iblis, dikepung sama iblis. Larinya ya cuma ke atas, kembali kepadaku dia rohnya nanti. Ya. Iya toh, ya. gitu. Betul. Oke, Bu Kris, ada lagi? Terima kasih Pak Nikolas. Jadi Terima bukan, kasih Pak Dwi. maaf, bukan Ya. saya ngajari Tuhan itu jahat, bukan. Coba lu rasain lu, serahin aja iblis. Nah, saking bandelnya itu, saking keselnya. Tuhan aja sampai bicara gitu. Nanti kalau sudah binasa ini jurang, ya dia mesti lari ke atas, ya ada jalan lain. Itu tandanya datang lagi ke Tuhan. Haleluya. Iya, nanti di Japri ya kalau kurang puas ya. Ibu Kris tenang, Pak Dwi siap untuk menerima Japri langsung ya. Iya. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Kris. God bless. Oke, Ibu Adlin. Udah siap? Halo? Ibu Adlin? Halo? Ya, kita kembali ke Ibu Messi. Silakan, Bu Messi. Bu Messi. Terima kasih Pak Halo. Nikolas. Ya, Ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama Ibu. Ya, firman Tuhannya mengingatkan kita. Ibu mau tanya juga enggak? Saya bersyukur Pak, firman Tuhannya luar biasa Pak. Kalau firman itu datang kepada kita, berarti Tuhan sayang kita, tegur kita. Barangkali Iya. kita menuju sempurna, kita menuju ke kesempurnaan itu Pak. Makanya firman itu selalu mengingatkan kita untuk kita bisa Betul. mengampuni. Maka akhir-akhir ini harus baca firman, pedoman-pedomannya, supaya kita punya itu tadi, tipu daya iblis itu kita bisa lawan, kan merema. Ya. Kayak saya gini ditanya-tanya, kalau saya enggak baca firman mana bisa jawab saya. Benar Pak. Amin. Ya. Setuju. Pak, kita saya bersyukur Pak malam ini mendengar firman Tuhan, karena setiap firman itu direma dalam hidup kita, ya. Banyak Harus kita baca, dengar. Tapi aku mengingatkan sebagai hamba Tuhan, kalau sudah baca firman, Ya. kalau orang seberang kita, saudara kita seberang bilang khatam, itu bagus. Cuma jangan untuk nyerang orang. Ini nih, Ya. ini, lu tahu nggak lu tahu nggak? Terus di gereja gini, wah ini cocok ini untuk Pak Nikolas, datang nggak ini orang ini? Rasain dia dengar gitu. Ya. Wah ini untuk Bu Kris ini. Ya. Oh, ini untuk, lah untuk dirinya kapan?
Iya, sering begitu. Ya betul itu, Pak Dwi. Ampun, ya betul. Aduh, Betul nggak Pak Nikolas? diadu domba itu namanya. Nah, Ya. maka ini untuk nutup ini ya, tak kasih satu, Tuhan ingatkan. Ayo mulai malam hari ini, belajar jadi pemaaf. Ya, Amin. berhenti jadi pembenci. Nanti ayat-ayatnya Yes. ada. Belajar betulkan diri. Berhenti salahkan orang lain. Hidup Amin. kita akan jadi lebih tenang. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Dwi, firman Tuhannya. Baik, Saya merasakan, Pak. ada lagi? Ya, Bu Messi? terima kasih Pak Dwi. Ya, saya belajar untuk mengampuni, Pak. Harus. Ya. Kalau enggak kita sendiri juga orang berdosa. Emang siapa kita? Ya. Saya banyak mengampuni, Pak. Dan berkat Tuhan itu tercurah waktu kita lepaskan pengampunan. Jelas lah. Om Amin. berantem sama seseorang aja. Walaupun kita menang, jangan bangga. Minimal kehilangan satu teman. Kalau kita dagang, minimal kehilangan satu pelanggan. Betul nggak Pak Nikolas? Iya, betul. Ya, Pak. Pelanggannya kabur, lari. Ya iyalah. Ya, Ya, makasih. luar biasa. Tuhan berkati, Pak Dwi. Ya, Amin. terima kasih Bu Messi. Tuhan berkati selalu ya, tetap semangat. Oke, baik. Kita kembali kepada Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Pak Dodi Menan. Halo. Pak Dodi. Belum muncul ya Pak Dodi ya? Pak Dodi udah Baik, ada, kita Pak. kepada Ibu. Hah? Ini ada Pak baru nih, Pak Pak. Dodi sudah? Sudah. Mic-nya udah dibuka, tapi orangnya belum. Ini ada orang Orangnya baru, lagi Pak. berdoa di belakang. Itu Pak ada Dodi. Ibu Prince. Oh, Ibu Prince itu. Ibu Prince. Yes. Halo. Ibu Prince. Ya, terima kasih banyak buat Silakan, Bu. firman-Nya. Ya. Saya bersyukur dapat hadir bersama-sama dan menerima firman Tuhan. Saya rindu untuk mau belajar untuk menjadi pelaku Amin. firman. Saya percaya bahwa Tuhan mengenal hati dan mengenal kerinduan kita untuk selalu datang mencari Tuhan dan belajar untuk mau mempraktikkan firman Tuhan. Saya sungguh merasa terberkati lewat firman Tuhan dan saya dapat merasakan damai sejahtera, ketenangan dalam hidup sebab belajar mengampuni itu saya juga sudah terapkan dalam hidup saya dan itu yang membawa ketenangan dalam kehidupan saya. Banyak orang-orang yang sudah menipu saya, bahkan berkali-kali saya menolong orang, cuma saya mau belajar untuk berbelas kasih, karena saya banyak menerima kasih dari Tuhan, dan banyak orang yang menipu saya di saat saya menolong mereka, tapi saya menolong dengan ketulusan hati saya. Amin. Dan saya juga berdoa meminta peneguhan dari firman Tuhan. Jadi setiap orang meminta pertolongan, saya berdoa meminta kepada Tuhan dan saya menolong mereka. Jadi pada saat mereka tidak mengembalikan apa yang saya sudah berikan kepada mereka, saya begitu banyak merasakan berkat Tuhan dari tempat lain, dari Tuhan membuka pintu-pintu berkatnya dari orang yang saya tidak kenal, sekalipun saya dapat menerima berkat dari Tuhan. Jadi dengan begitu saya boleh merasakan damai, sukacita, dan ketenangan dalam hidup saya. Mungkin itu yang saya bisa. Dan saya mau berusaha untuk mempraktikkan firman yang saya terima malam hari ini. Terima kasih buat Bapak
yang telah menyampaikan Halo ya. malam Pak hari ini. Jenggot, Pak Berkati. Jenggot. Ya. Terima kasih Ibu Prince. Tuhan berkati selalu ya. God bless. Amin. Salam buat keluarga. Haleluya. Tuhan berkati. Baik, kita kembali kepada Ibu Biona. Halo. Ya, halo, Yes. shalom Pak. Shalom Ya, Pak shalom. Tuhan Nikolas. berkati. Iya, Kalau mau shalom Pak menyanyi boleh Dwi. untuk Pak Dwi, untuk Tuhan Yesus dulu artinya. Bisa aja nih ya Pak silakan. Nikolas. Waktunya sulap sekarang. Ya. Justru Kenapa? aku justru baru mau nanya sama Pak Dwi. Pak Dwi, kalau misalnya di antara 3 shape ini Ya. ya, circle, star, sama yang segi 4, kira-kira menurut Pak Dwi aku suka yang mana? Gimana? Wong saya belum tanya kok suka yang mana. Yang main sulap saya apa itu? Bisa. Iya Pak Dwi ini luar Itu biasa diuji, ya. Pak Dwi diuji tuh. Iya Loh, enggak, kalau dong. uji saya Ya. yang uji. Contoh, Ibu siapa ini sekarang? Sebentar. Ibu Biona. Fiona. Mana Ibu Fiona? Biar saya tahu mukanya. Kalau sulap kan lihat matanya. Oh iya bentar Pak. Aduh, Oke, bentar ya Ibu, Pak. Ibu Fiona. Iya Sebentar Pak. Iya. Kok enggak masuk? Iya, ini matanya Pak. Ya oke. Ini saya. Kok enggak bisa lihat sebentar? Gimana? Oh ya, oke. Ibu Fiona lihat saya enggak? Oh lihat banget Pak. Saya Oke. pegang amplop ya. Ya. Di bawah jenggot saya. Enggak saya rubah-rubah. Ibu Fiona cantik, masih muda, tapi cerdas atau enggak? Amin. Saya uji, karena yang main sulap saya. Alright, oke. A, B, C, D. Tolong ulangin. A, B, C, D. Oke, cerdas. Masih muda masak bikun. A, B, C, D. Pilih yang disuka yang mana? Oh udah dong. Disebut. Nah iyalah yang nonton banyak, masa nggak disebut. Oke, aku sukanya yang B. Bukan 2, ini enggak cerdas. 2 di antara 4. Oh, aku sukanya B dan C. B sama C. Apalagi kasih A, lebih suka lagi, banyak duit. B, C, A. Oke, kenapa saya Ya juga tuh ngomong? BCA. Dengar dulu, kenapa saya ngomong ngalor ngidul? Supaya ingat, kalau udah diambil B sama C, sisanya apa? Adik. Duh, mana Ibu Fiona? Iya sisa. Kalau udah diambil B sama C, sisanya A sama D. Nah iya itu, jawab aja. Kok yang jawab lain, sulapnya lebih jago ini. Oke, salah satu pilih yang mana? Pilih yang B. Wong A sama D kok pilihnya B gimana sih? Aku suka B, so pilih yang mana ya? Aku A Loh, sama D. ini, Ya udah. permainan ikutin kok enggak cerdas, cantik-cantik enggak cerdas. Ya udah aku pilih D. Kan tadi ABC diambil B sama C. Kalau Ya, sudah Pak. diambil kan sisanya tinggal A sama D. A sama Nah, D. Oke. A sama D, Oke. sukanya D. Oke, Oke. D. Ya, dari Oke. huruf D yang dipilih ini udah final ini ya. Dengar baik-baik. Oke. Kalau tadi misalkan A, kalau tak suruh pilih negara pasti Amerika, saya tahu. Kalau B bisa Brasil, Belanda, Ya. Belgia. Sekarang yang dipilih kan D. Iya, betul. Pilih negara yang hurufnya D. Iya, already udah. Apa? Dominika. Dominika. Yakin? Yakin. Benar.
Betul. Gil ya, tepuk tangan Gil. dulu dari jauh. Oke. Tek 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 Oke, tek tek. gini aja jempolnya gini, alright. Oke. Alright. Sebelum Ibu ngomong, saya enggak ganti-ganti loh, tetap di bawah jenggot saya. Oh Coba ya. saya lihat ya. Iya nih, 1, 2, 3. Oke. Ada amplop kan? Apa nih? Oh, perfect. Luar biasa. Oh my goodness. Makanya ini lihat ini apa? Amin. Ya, ya. Oh my goodness, kok bisa tahu sih? Aduh, Nah, kalau jangan-jangan saya aja bisa tahu apalagi Tuhan, maka jangan main-main sama Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Amin, amin. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Oh, luar biasa sekali. Makanya Amin. KTP Kristen boleh bersyukur, tapi kalau kelakuannya jadi batu sandungan menyedihkan. Haleluya. Oh, haleluya, luar biasa sekali Bapak Dwi Handoyo ini ya, ternyata selalu siap untuk menerima tantangan ya. Oke, kok bisa? Jelas. Kok tahu aja sih Haleluya. jawabnya Dominika ya. Oke, Luar wah biasa dahsyat tuh. banget nih Bapak nih dikasih hikmat Tuhan luar biasa ya, puji Tuhan ya. Ya, siap. Ya, Oke. Tuhan Yesus Siap. Bapak ya, pelayanan Bapak, keluarga Bapak, pokoknya semuanya Terima diberkati kasih berlimpah-limpah. doa-doanya Bapak Ibu. Amin, semuanya. amin. Iya, ya Udah kayaknya ya? nggak ada pertanyaan lagi soalnya udah dites ya, udah dijawab. Baik. Luar biasa itu. Hari ini dapat berkat dari Dominika, ya. Haleluya. Iya, amin. Tuhan berkati Bu Biar. Amin. Terima kasih Pak Dwi. Terus lanjut ke Ibu Adeline masih ya? Ibu Adeline. Halo. Ibu Adeline kurang sehat, Pak Nikolas. Iya, gimana keadaannya? Udah sembuh? Ibu Adeline? Belum ya? Dalam nama Yesus ya. Nanti diminta Pak Gembala untuk mendoakan. Baik, lanjut ke Pak Hairul Gultom. Pak Hairul. Pak Hairul Gultom. Siap. Selamat malam. Haleluya. Malam. Ya, terima kasih, baik. Ya, sama juga firman Tuhan untuk menjaga diri ya, menguasai diri. Ya, itu sama dengan menjaga penggoda supaya jangan digoda. Ya, Pak. Haleluya. Iya, betul. Penggoda itu luar biasa. Penggoda digoda dan menggoda. Ampun. Iya. Jadi apapun dikatakan harus tahu menjaga diri. Sejauh manapun pengetahuan harus bisa jaga diri. Jadi tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan dan diwarnai dengan sulap-sulap. Ya. Ya. Jadi karena memang mungkin backgroundnya Bapak ini dari sulap, jadi terus sulap itu nggak bisa hilang. Wih, luar biasa itu. Ya. Jadi Dominika itu dari huruf D itu negara mana yang nggak ada huruf D lagi? Saya pikir itu aja kurasa ya, menurut yang saya tahu. Ada Denmark. Ada Denmark, Pak. Oh, Denmark ya. Denmark. Oh ya. Ya. Oh baik. Cuman mau saya tanya begini. Kalau Bapak pendeta tadi hidupnya sudah berpraktek seperti firman Tuhan, janganlah jadilah pelaku firman Tuhan, jangan hanya pendengar. Amin. Bentuknya bagaimana Bapak untuk mengimplementasikan itu kepada orang? Caranya bagaimana? Kepada siapa? Apa kepada orang pemulung, kepada orang apa? Kepada orang gereja di luar apa? Kristen atau Kristen? Kepada siapa dipraktekkan Bapak dan kira-kira bagaimana contoh konkretnya, Pak? Terima kasih. Baik. Ya, Pak. Sekarang Pak misi pelayanan kita terutamanya memang jiwa-jiwa yang istilahnya domba-domba hutan, Pak. Kalau
Kalau gereja-gereja, ya kalau ada yang mau undang, ya saya datang. Tapi khususnya misi kami adalah pergi ke kolong-kolong jembatan, Pak. Saya pernah sampai ini ya, kebentur namanya pilar jalan tol. Sehingga teman bilang, emangnya kamu ngambil sarang walet? Anggapannya tol itu yang tinggi kan, jalan tol. Tapi kalau di depannya RPTA Kalijodo, seberangnya ada sungai, yang kalau jalan tolnya dari Airport Pluit menuju ke Grogol, itu langsung menurun, Pak. Di bawah situ banyak jiwa-jiwa yang luar biasa, Pak. Ya, sehingga kami melayani seperti itu. Walaupun kalau kena yang mayoritas saudara kita suku Kedar, kita diberikan hikmat juga, Pak. Yang penting kebenaran itu dilakukan dulu, nanti Roh Kudus yang akan mengarahkan kan. Kebenaran tidak lain hanya Isa alaihissalam ibnu Maryam. Nah, saya pasti dikasih hikmat seperti itu. Minimal misalkan di kolong jembatan itu banyak pemulung, pengais itu, Pak. Itu kan juga jiwa-jiwa yang berharga, Pak. Jangan cuma cari yang berdasi, buat apa? Justru karakter Tuhan Yesus adalah 100 domba makan rumput dengan baik, tapi 99. Tapi satu yang akan kejebur jurang, gembala yang baik adalah menyelamatkan yang satu, Pak. Nah, itu yang harus kita teladani, Pak. Maka jangan jijik dengan orang-orang yang secara casing diizinkan Tuhan, tidak menikmati materi, mungkin juga tidak menikmati kasih sayang, karena anak-anak terbuang. Maaf, itu banyak yang ngelem, Pak. Tidak bisa beli narkoba, tapi dia lem iPhone, Pak. Cuma 5.000, Pak. 7.000. Dihisap. Iya. Itu, Pak. Anak saya juga melayani anak jalanan. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi, lebih suka mana? Saya diundang ke gereja yang besar, sama tempat situ. Saya lebih suka di kolong jembatan, Pak. Jujur. Karena saya sudah diberkati sama Tuhan. Dan perlu dicatat, ini bukan suatu kesombongan. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak pernah 1 rupiah pun dibantu donatur siapapun. Hanya Bapak saya yang menyediakan semua biaya-biayanya, Pak. Kalau ke pedalaman Kalimantan, gereja-gereja selalu gereja perintisan, Pak. Di kampung-kampung. Karena itu jiwa-jiwa yang perlu, Pak. Saya pun orang kampung, Pak. Orang desa. Babat Lamongan. Lamongan itu kampungnya Amrosi. Kalau orang Jakarta bilang banyak pecel lele ya. Saya bilang enggak. Sekarang terkenalnya bom. Teroris. Setelah Amrosi itu radikalisme banyak. Saya orang sana, Pak. Orang dari Babat, Pak. Jadi itu, Pak. Babat. Kita besar di surga, Pak. Baik. Pak Hairul Gultom cukup? Enggak, satu lagi. Satu lagi. Silakan. Silakan. Maaf ya, kira-kira jenggot Bapak kira-kira apa dasarnya sehingga diperpanjang, Pak? Gitu. Ini enggak diperpanjang. Kalau diperpanjang udah segini, Pak. Setiap bulan ini potong, Pak. Ini saya sudah, ini kan udah tanggal berapa? 9. Ini sudah telat 1 minggu karena bulan yang lalu kependekan, Pak. Saya enggak lebih tanggal 6. Pasti spatbornya kalau mobil ini dirapikan sama sini, Pak. Tiap minggu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ini banyak yang iri, Pak. Cuma saya
Kalau saya idol ada, saya enggak keluar Pak, ke kamar aja. Karena takut ditawar Pak. Ini Baik, kan tambun Pak Dwi Handoyo. tambun. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Halo, luar biasa. Pak Dwi, kita kembalikan kepada Pak Gembala. Ini sekarang udah jam 7 lewat. Gimana Pak Gembala? Lanjut apa enggak nih? Halo? Halo? Pak Derikson? Halo? Ya, silakan Pak Pendeta Komingwan. Udah jam 7. Ya. Pak Komingwan masih makan kuitio dia. Silakan, ini sudah jam 7 lewat. Ya, Ya. katanya mau Silakan, lanjut. ini udah jam 7.15, Be. Itu kan bibirnya basah habis makan kuitio dia. Tahuan. Halo? Halo? Pak Pramana. Ya. Pak Dwi sendiri gimana Pak Dwi? Masih ada waktu, Pak Dwi. Selamat malam. Sampai jam 3 juga bisa, kenapa enggak? Haleluya. Haleluya. Asal bicara firman ya. Amin. Bukan sok suci loh ya. Gimana, Be? Udah sekarang jam 7 Oh, lewat. ada Pak Dodi tuh, Pak Dodi dulu tuh, Pak Dodi Mena. Ini Bu Grace tadi nih ya. Ini saya ada catatan satu. Ini bagus Bu. Pertanyaan ringan. Sekarang pendetanya yang tanya ini. Pertanyaan ringan sama sebuah jemaat. Pak Pramana, dengar baik-baik sebentar. 1 menit. Siap. Pertanyaan yang jawabnya tak terpikirkan. Apa Bapak Ibu? 1. Yang sulit itu apa? Dalam hidup ini yang sulit itu apa? Yang sulitnya berbuat kasih. Salah. Ikhlas. Kelas. Iya. Ikhlas. Ikhlas, Pak. Ikhlas. Ya. Karena ikhlas itu, ini perlu ditata. Saya ngomongnya agak jorok, tapi biar diingat. Relevansinya saya korelasinya ambil. Ikhlas itu banyak orang enggak tahu, Pak. Misalkan Komengguan ya, orang Chinese bilang gini, udahlah gua ikhlas lah, buang-buang siswa. Itu enggak ikhlas, Pak. Itu ngutuk namanya. Betul enggak? Itu nyumpain. Iya. Udah buang sial, misalkan gua ikhlas. Itu enggak ikhlas. Jadi saya dikasih hikmat, ini kan orang-orang pandai semualah. Berkhidmat, orang-orang cerdas. Ikhlas itu takarannya adalah berkorban tapi senang. Apa itu? Sebentar, saya mau tarik korelasinya gini. Kedatangan Tuhan bagaikan pencuri di malam hari. Oke? Emang Tuhan itu maling. Halo? Berarti apa? Tidak dinyana-nyana, tidak terduga, tidak ada yang tahu. Karena kalau maling itu masuk, ya toh? Tuhan itu datang nggak ada yang tahu. Demikian juga memberi itu harus seperti membuang ke sampah. Tapi jangan salah ngerti, kalau tadi Tuhan bukan pencuri, jangan barang sisa, jarang barang rosokan. Tapi level buang ke sampah itu maksudnya, kalau ada seseorang membuang sesuatu, memberikan gini, enggak perlu pakai yang namanya syarat-syarat. Enggak perlu dicari-cari lagi, ngatur-ngatur lagi, udah dibuang ya dibuang. Amin. Oke, ini lebih lagi jorok. Ikhlas itu Pak Nikolas, khususnya Pak Direction, ikhlas itu sakit perut, BAB itu ikhlas. Halo?
Karena ada orang BAP bilang, lu ngapain sih keluar itu, ngapain lu keluar? Haleluya. Bisa aja tuh Pak Dwi. Bapak boleh Benar ketawa, juga. tapi itu level ikhlas, Pak. Kehilangan tapi seneng. Pak Nikolas kalau habis BAP kan sakit perut, aduh lega, senyum. Itu ikhlas. Tapi yang dibuang jangan kotoran perut, kekayaan materi, pertolongan kita. Nah Luar itu biasa. namanya ikhlas. Jadi jangan dikit-dikit ya udah gua ikhlas, gua ikhlas. Tapi kalau orang Chinese udahlah buang ciswa lah, ikhlas gua itu mengutuk itu sering bukan begitu. ikhlas. Amin. Yes. Nah, yang kedua, yang mudah itu apa? Apa yang paling mudah? Supaya cepat. Yang paling Beri. mudah berbuat dosa. Itu paling gampang. Halo. Udah nggak usah Iya. tawar-tawar lah. Paling gampang berbuat dosa. Ya nggak usah munafik. Paling. Iya benar. Yang susah itu apa? Yang susah itu bersabar. Kalau orang dunia sabar kan ada batasnya. Kayak Bu Grace tadi kan. Sabar Pak, ada batasnya Pak. Orangnya menjijikan Pak. Sabar anak Tuhan harus seperti Bapak Tuhan Yesus. Unlimited. Halo. Amin. Amin. Unlimited. Wih, luar biasa ini. Ini pelajaran baru ini. Yang sering lupa apa? HP Memberi. sering lupa? Bukan. HP mah nggak bakal lupa. Hilang aja dicari. Kalau Alkitab kan lupa biarin, ya toh? Yang sering lupa bersyukur. Betul. Lupa. Kita nunjuk suku Kedar, saudara kita. Wah itu gini belum kenal Yesus, tapi hebat loh dia. Glegeken berdaha aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, betul. Oh, bayangin. Bersyukur nggak pernah lupa dia. Oke. Yang terakhir. Ya. Yang paling mudah, yang paling indah. Paling indah. Ibu Grace harus lakukan ini. Memberi. Rambutnya sudah indah, Mengampuni. wajahnya indah. Hidupnya biar lebih indah keadaannya. Saling memaafkan dan mengampuni. Jami. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. God bless. Makasih, Pak Dwi. Baik, kita lanjut dengan Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Pak Dodi Menan. Shalom Pak Dodi. Shalom Pak Dwi. Beratur kita Senang kesianan. banget. Pak, tadi pakai kartu tarot ya. Saya tolong lihat-lihat saya dulu, Pak. Enggak, Pak. Pak Dodi kalau saya 1 menit aja bisa. Enggak usah jenggotan lah. Ya, puji Tuhan. Ya. Iya, luar biasa ya. Lengkap nih Pak. Di 2 kali saya ketemu, senang sekali. Ya, yang paling saya suka adalah bahwa tidak banyak orang seperti Pak Dwi yang melaksanakan satu jawatan, yaitu kenabian. Di mana berani sampaikan sesuatu, sekalipun itu nyawa ya, taruhannya adalah nyawa. Menyatakan dosa